Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinta Pandini, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan semester 2 dengan NIM 218 206118, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen kelas di SD dengan dosen pengampu Ibu Urip Tisngati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil studi kasus yang telah saya lakukan dengan judul Hambatan dalam Permasalahan Anak Slow Learner di SDN 1 Hadiluwe. Pendidikan inklusi seperti yang tercantum pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak dengan kelainan dan keistimewaan khusus. Peserta didik dengan kebutuhan khusus merupakan mereka yang memiliki kondisi anak berkebutuhan khusus, misalnya tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, berkesulitan belajar, lamban belajar, dan lain-lain. Kondisi tersebut menjadi hambatan mereka dalam belajar, dan biasanya hambatan belajar akan berbeda bagi tiap orang. Dengan adanya hambatan pada permasalahan anak berkebutuhan khusus dan penanganan yang berbeda melatar belakangi tujuan penelitian ini guna mengetahui apa saja kendala siswa dan guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus, khususnya anak lamban belajar atau bisa dinamakan dengan slow learner di SDN 1 Hadiluwe. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana menurut Mantra dalam Kyoto 2015, metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif dan berupa kata-kata maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Hadiluwe, tepatnya di SDN 1 Hadiluwe, dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah adanya permasalahan yang dialami guru berkaitan dengan siswa lamban belajar atau slow learner. Yang kedua, kemudahan dan keterjangkauan peneliti dalam mencari informasi. Yang ketiga, sudah terjalin komunikasi antara peneliti dan narasumber. Waktu pengumpulan data dilakukan selama seminggu, mulai tanggal 4 Juni 2022 sampai tanggal 10 Juni 2022. Pemilihan responden pada penelitian ini yaitu dengan teknik sampling non-probability purposive yang dilakukan dengan menentukan sampel atau responden atas dasar pertimbangan tertentu. Responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 1 orang kepala sekolah dan 1 orang guru wali kelas dari SDN 1 Hadiluwe. Sedangkan objek yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 aspek, yaitu identifikasi pengertian, faktor, teknik identifikasi, karakteristik, dan hambatan anak lamban belajar menurut teoritis. Yang kedua, hambatan dan masalah yang dihadapi siswa maupun guru pada permasalahan lamban belajar. Dan yang ketiga, solusi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah anak lamban belajar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan suatu cara agar mendapatkan data yang absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda dengan cara memanfaatkan suatu data lain di luar data itu sendiri atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Jenis triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber di mana peneliti membandingkan suatu informasi melalui sumber yang berbeda. Bahri 2010. Definisi lambat belajar. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata lamban belajar memiliki arti tidak tangkas dan tidak cekatan dalam bekerja. Pengertian anak slow learner atau lambat belajar merupakan peserta didik yang lamban dalam proses pembelajaran, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tugas jika dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya. Menurut Kirk, dalam Vasudevan tahun 2017, berpendapat bahwa anak lamban belajar bukanlah anak yang memiliki keterbelakangan mental, dikarenakan anak lamban belajar mampu mencapai rata-rata keberhasilan akademik meskipun pada tingkat yang lebih lambat dari anak-anak pada umumnya. Anak dengan kemampuan belajar yang lambat belum tentu membutuhkan pendidikan khusus, namun kemungkinan besar membutuhkan waktu serta bantuan ekstra dari kelas reguler. Faktor penyebab anak lamban belajar. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak lamban belajar, seperti yang tercantum dalam buku karya Nani Triani
dan Amir tahun 2013 yang berjudul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Lamban Belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor prenatal atau genetik. Yang kedua, faktor biologis dan keturunan. Yang ketiga, faktor natal atau saat proses kelahiran. Yang keempat, yaitu faktor postnatal atau sesudah lahir. Dan yang terakhir, lingkungan. Identifikasi anak lamban belajar adalah yaitu dengan cara pengamatan tentang perilaku anak di kelas berdasarkan amatan guru, penilaian kinerja anak dalam mata pelajaran tertentu berdasarkan nilai kumulatif, meminta pendapat orang tua tentang kelebihan dan kesulitan anak dalam mempelajari berbagai mata pelajaran seperti mengerjakan PR, kesulitan dalam bahasa, sakit, cedera, masalah emosional, gangguan fisik, serta masalah apa saja yang dialami. Dan yang terakhir, dengan cara mengukur intelektual anak serta menggunakan asesmen berbasis kompetensi dan teknik diagnostik di berbagai bidang akademik. Marlina 2019. Karakteristik anak lamban belajar. Menurut Salome 2018, anak dengan gangguan lamban belajar memiliki karakteristik yaitu 1. Cukup dewasa dalam hubungan dengan orang lain. 2. Emosional, sensitif, dan polos. 3. Lebih suka bekerja dengan kecepatannya sendiri. 4. Tidak mudah dalam menguasai suatu keterampilan. 5. Memiliki rentang perhatian yang pendek dan keterampilan konsentrasi yang buruk. 6. Tidak menunjukkan minat untuk memiliki tujuan jangka panjang. 7. Tidak bisa belajar sendiri. 8. Kehilangan jejak waktu. Dan yang ke-9, bekerja sangat lamban. Hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas inklusi. Hambatan atau kendala yang ada dalam pembelajaran ada 2, yaitu disebabkan oleh faktor intern atau berasal dari dalam diri siswa, dan faktor ekstern, berasal dari luar. Hal tersebut diungkapkan oleh Dimyati dalam Dayinta 2017, dengan faktor berupa 1. Hambatan intern, yaitu sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan belajar, menggali hasil belajar yang disimpan, kemampuan menunjukkan hasil belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Pada anak slow learner, hambatan tersebut tentu dialami oleh peserta didik yang memiliki intelijensi di bawah normal. Hambatan lainnya menurut pendapat Lewis dalam Dayinta 2017 adalah siswa yang memberikan respon yang tidak tepat ataupun memberikan respon yang terlalu sedikit terhadap keadaan yang sudah diatur oleh guru, seperti contoh ketika guru memberi dan menggunakan metode bermain peran. Lalu siswa diberi masalah namun justru siswa mengambil keputusan dalam pemecahan masalah itu kurang tepat. Hal tersebut bisa terjadi karena siswa memiliki keterbatasan dalam menerima informasi yang sudah guru berikan. Dan yang kedua yaitu faktor ekstern, meliputi guru sebagai pembina siswa belajar, prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Kendala dalam permasalahan anak lamban belajar di SDN 1 Hadiluih 1. Penelitian yang dilakukan peneliti di SDN 1 Hadiluih memuat kendala dalam penanganan anak slow learner berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Pada wawancara dan observasi kepada Kepala Sekolah SDN 1 Hadiluih, yaitu memberikan penjelasan bahwa di sekolah tersebut terdapat 1 siswa lamban belajar, tepatnya pada kelas 6. Anak lamban belajar pada kelas tersebut memiliki karakter yang kurang percaya diri. Hambatan pada penanganan anak slow learner di SDN 1 Hadiluih menurut Kepala sekolah dikarenakan tidak adanya tenaga pendidik atau guru yang memiliki keahlian khusus untuk mengajar dan menangani anak berkebutuhan khusus, terutama anak lamban belajar. Pada wawancara kedua dengan guru wali kelas 2 menunjukkan 2 siswa dengan gangguan lamban belajar pada kelas 2. Anak lamban belajar di kelas tersebut memiliki karakter yang pendiam dan ada juga yang hiperaktif. Kendala yang dihadapi guru pada saat menangani anak lamban belajar yaitu anak dengan gangguan lamban belajar sulit untuk berkonsentrasi dan fokus pada saat diberi materi. Serta anak lamban belajar cenderung sensitif, seperti mudah menangis dan merasa tidak mampu saat diajarkan guru. Solusi pada hambatan anak lamban belajar di SD. Dari penjelasan narasumber di atas, terdapat berbagai hambatan yang dialami guru maupun siswa slow learner.
Solusi yang dapat guru lakukan untuk mengatasi hal tersebut menurut Marlina 2019 adalah dengan 1. Mengubah metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan belajar secara konstruktif dapat meningkatkan motivasi, minat, dan prestasi belajar, sehingga dapat mengurangi timbulnya anak dengan resiko lamban belajar. Yang kedua, yaitu kurikulum. Robertson 1994 menjelaskan jika anak mudah dan akan melupakan isi pembelajaran jika tidak dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Karena itu, kurikulum bagi anak berkesulitan belajar harus relevan, di mana pembelajaran diharuskan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang berguna. Yang ketiga, buat lingkungan kelas yang nyaman. Lingkungan kelas yang kurang tepat dapat memperburuk keadaan anak dengan lamban belajar. Suara yang mengganggu dapat membuat kurangnya perhatian dan bertahan dengan tugas. Temperatur kelas, pencahayaan, alat dan media pembelajaran yang tersedia, ruang belajar yang nyaman, tempat duduk, ukuran kelas, bahkan jumlah anak di dalam kelas dapat mempengaruhi kualitas belajar. Yang terakhir, mengubah gaya belajar. Gaya belajar yang maladaptif, misalnya kurang perhatian terhadap tugas sekolah, mudah terganggu, impulsif, rendahnya monitoring diri, dan kurangnya koreksi diri menjadi hal yang menunjukkan gaya belajar yang buruk. Dari penelitian hasil observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa SDN 1 Hadilue terdapat siswa slow learner, yaitu anak memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Di sekolah ini terdapat 3 anak dengan masalah lamban belajar, yaitu 1 anak di kelas 6 dan 2 anak di kelas 2. Kendala yang dihadapi guru maupun siswa dengan masalah slow learner yaitu 1. Tidak adanya tenaga ahli khusus yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak lamban belajar. Kedua, sulitnya peserta didik dengan gangguan slow learner untuk fokus dan berkonsentrasi pada materi yang dibawakan guru. Ketiga, peserta didik yang sensitif sehingga merasa tidak mampu ketika diberi materi oleh guru. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.